makan siang gratis. Banyak yang nyinyir, tapi sekali lagi Pak, program makan siang gratis ini adalah investasi menuju Indonesia emas. Program makan siang gratis 400T ini adalah stimulan untuk ibu-ibu, warteg-warteg, warung-warung, catering-catering yang ada di daerah. Bayangkan 400T mengucur ke daerah-daerah. Semua ibu-ibu ikut memasak makan siang untuk anak-anak kita. Itu Pak yang saya maksud dengan infrastruktur sosial. Program makan siang gratis. Investasi ke depan untuk menuju Indonesia emas. Juga yang untuk menangani makan siang gratis. Oh, kemarin sempat dibahas. Tapi tunggu dulu ya, tunggu dulu. Kemarin sempat dibahas. Seberapa urgensinya sih Mas untuk makan siang gratis? Apa harus buat teman-teman sendiri? Ya, karena melibatkan anggaran yang besar. Distribusinya juga tidak mudah, logistiknya tidak mudah, monitoringnya juga tidak mudah. Ini makanya harus ya kita pengen program ini benar-benar bisa berjalan, karena kita pengen program ini benar-benar bisa impactful, benar-benar bisa dirasakan oleh anak-anak sekolah. Tapi tunggu dulu ya, ini belum pasti. Ini kan Apa masalah kementerian itu belum pasti, ditunggu aja dulu. makan siang gratis kan akan menjadi sorotan 5 tahun ke depan. Makanya tadi saya bilang harus menjadi atensi khusus. Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, kita lihat saja janji si Samsul ya. Ketika mereka ya waktu debat begitu kan ya terkait dengan makan siang gratis ya yang membutuhkan 450 triliun. Pas ditagih setelah dianggap bahwa Prabowo dan Gibran dianggap menang, mereka ditagih oleh rakyat. Ya, kita tunggu saja. Ini ada pembahasannya katanya begitu kan ya. Ini ada pembahasannya, ada ini dan itu dan sebagainya. Mari kita analisis bersama begitu kan. Kenapa ketika kampanye mereka janjinya sangat luar biasa begitu kan ya. Janji ini, janji itu begitu. Tapi pada ujung-ujungnya ketika ditagih apakah secepat mungkin akan merealisasikan makan siang gratis? Jawabannya Gibran apa? Ya, kita tunggu sajalah. Ya, kita tunggu saja. Ini akan muncul pembahasan. Samsul ya. Sekarang kan sudah terjebak pada kampanye mereka, pada janji-janji mereka sebenarnya begitu kan ya. Jadi kalau hakikatnya adalah hasilnya ngutang, ya bilang aja mau ngutang begitu kan. Tidak perlulah beralibi apapun, alibi ini dan itu dan sebagainya. Ya karena nampaknya masyarakat Indonesia sudah tahu begitu kan. Ketika ditanya mereka masalah soal makan siang gratis, janji-janji mereka mengatakan ya ya belum tahu, nantinya lah, nanti katanya begitu kan ya. Ini gimana begitu kan, si Samsul janji manis doang. Ini komentar-komentar dari netizen banyak sekali pro dan kontra di situ begitu ya. Bahkan satu sih mengatakan begini, program asal bacot ya, asal bisa menang, gimana nanti model-model begini cuman ingin berkuasa. Ini komentar-komentar dari netizen begitu. Ditanya soal makan siang gratis, Gibran ya sebut logistik dan pengawasannya sulit. Ini gimana coba bayangkan. Artinya apa? Artinya kalau kalau ditanya masalah soal makan siang gratis, janji-janji mereka, ini gimana begitu kan ya, seolah-olah ada nuansa apa begitu. Sangat-sangat disayangkan karena nampaknya ya seorang Gibran di situ begitu. Kalau kita berbicara masalah soal soal makan gratis, maka yang terjadi adalah dari mana uangnya? Itu yang paling penting begitu kan ya. Uangnya dari mana? Karena nampaknya makan siang gratis itu tidak begitu objektif begitu kan ya. Karena masih membutuhkan APBN yang tinggi di situ. APBN-nya tidak hanya sedikit begitu kan ya, karena nampaknya
pasti membutuhkan banyak di situ begitu. 450 triliun. Bayangkan 450 triliun itu tidak tanggung-tanggung loh begitu kan. Jadi menurut saya pribadi apa yang kemudian disampaikan oleh si Samsul itu begitu kan ya, nampaknya diambang kebingungan saat ini karena logistiknya saya kira agak jauh ini. Bacot doang si Samsul ya, diomongin lain kadang keadaannya sekarang. Ini banyak komentar-komentar itu ya. Saya korban katanya begitu kan. Korban pendukung dari si A, si B dan si C. Tahu-taunya kena prank. Ini lagi kena prank. Kasihan ya para penyembah bansos 50.000 saat nyoblos. Percayakan saja sama kepala desa RT RW setempat biar mereka yang ngatur makan siang gratis ya di tiap RT RW dan bisa diambil per kakak. Dapat ada beberapa orang yang nggak mau ya nggak apa-apa dibatasi saja. Kan kasihan begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya selama ini kalau menurut saya pribadi hitung-hitungannya begitu kan ya, makan siang gratis di situ nampaknya akan satu, APBN-nya sangat tinggi. Yang kedua, belum lagi yang lain begitu kan. Maka program seorang Prabowo Gibran ini kalau difokuskan kepada program utama, maka APBN-nya semakin bertambah, utangnya semakin bertambah. Karena dengan adanya program ini 450 triliun di situ per tahun ya, per tahun. Kalau 5 tahun berapa? Hampir 2.000 triliun. Maka hitung-hitungan sekarang karena banyak yang pakar ekonomi mengatakan bisa saja ketika Prabowo ini akan menjadi presiden ya, dilantik menjadi presiden sampai selesai mereka diperkirakan punya utang sampai 15 triliun. Kurang lebih begitu kan ya. 15.000. Dan sekarang 8.000 ya. Ditambah Prabowo memimpin ya bukan tidak mungkin sampai 15.000 triliun. Karena begitu banyak faktornya. IKN-nya masih belum jelas arahnya kemana. Terus kemudian ya ada proyek-proyek besar seperti kereta cepat yang akan dibangun Jakarta-Bandung, Bandung ke Surabaya, yaitu akan memerlukan biaya yang fantastis di situ begitu kan. Pasti begitu. Jadi program Prabowo ini banyak begitu kan. Salah satunya ya saya katakan tadi makan siang gratis yang paling dominan. Bahkan dari sini saya berminat buka warung biar kejuran dana 400T. Itu saya bisa ikut merasakan. Ya para pengusaha-pengusaha yang menikmati itu nantinya begitu kan ya. Karena bisa saja makan siang gratis itu beli ke pengusaha, catering dan sebagainya begitu kan ya. Bisa saja di situ begitu. Ini nanti paling banter kalaupun jalan ya deket-deket next pemilu ya, kok aneh begitu. Ini komentar-komentar dari netizen banyak sekali pro dan kontra. Tapi saya cukup memahami betul bahwa program makan siang gratis di beberapa negara itu sudah dilakukan begitu kan. Tapi kan permasalahannya kan berapa juta orang begitu kan. Kalau ruang lingkupnya adalah Singapura misalnya begitu kan ya, bukan tidak bisa di situ. Karena masyarakat di Indonesia adalah berapa juta di situ? 275 juta ya. Yang kemudian katanya dibagikan ya hampir berapa juta orang begitu yang dapat makan siang gratis. Itu sudah dapat datanya begitu kan. Secara dikalkulasi maka satu orang mendapatkan 15.000. Tapi apalah daya janji-janji si Samsul ini begitu kan ya. Yang begitu ditanya masalah soal masalah soal makan siang gratis ya masih menunggu dan sebagainya. Ya kita lihat saja ke depan apakah nanti ini akan menjadi sebuah catatan kepada seorang Prabowo Gibran atau bagaimana. Tapi yang jelas si Samsul sudah ngumbar janji pada debat kemarin begitu kan ya saat Pilpres. Tapi ya yang namanya kampanye, yang namanya janji itu kan tidak semua terrealisasi. Janji kan hanya pemikat saja. Orang yang tidak mengerti terkait dengan janji itu, maka mereka akan terlena begitu kan ya. Janji-janji seperti itu pada dasarnya bisa saja hanya omong-omong doang. Bisa saja mereka terlaksana, bisa saja tidak. Karena nampaknya kalau bagi kami adalah sebuah janji itu benar-benar terrealisasi. Kalau tidak terrealisasi saya kira agak jauh. Dan yang dipertanyakan di situ adalah dari mana uangnya? Dari mana uangnya? Itu yang dipertanyakan masyarakat Indonesia saat ini begitu kan. Ya, saya katakan tadi angka yang fantastis itu tidak sedikit. Itu begitu banyak ya. Sedangkan IKN sudah membutuhkan berapa triliun di situ begitu kan. Sedangkan makan siang gratis 450 triliun, yang lain juga banyak di situ. Artinya
1, 2, sampai 3 tahun saya kira makan siang gratis tidak akan terlaksana. Kita adu data saja begitu kan ya. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.